Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para anjengan, para guru-guru mulia, para ibunda, ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, lebih khusus lagi para santri dan para penuntut ilmu, termasuk para alumni-alumni, yang semoga kita semua ini benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Dan bersyukurlah semuanya kepada Allah, karena saat ini kita bisa hadir di tempat mulia ini, di tempat untuk menuntut ilmu, pondok pesantren Nurul Huda. Dan ketahuilah bahwa tempat menuntut ilmu disebut oleh Nabi SAW sebagai taman surga. Maka kalau kita pengen tahu, atau paling tidak untuk mereka-reka kita ini ahli surga atau bukan, adalah tanyakan di dalam diri kita sendiri, hati kita itu sambung tidak dengan tempat yang semacam ini. Kalau ternyata hati kita jauh dari taman surga, jangan berhayal untuk menjadi ahli surga. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ternyata ada di antara kita ini punya keterikatan, apakah sempat mondok, nyantri di pondok pesantren, atau pernah ngaji di pondok pesantren, atau berjuang di pondok pesantren, senang dengan pondok pesantren, maka itu tanda bahwasanya dia senang dengan taman surga, maka ia kelak akan mendapatkan surga. Tapi ada hamba yang tidak pernah kenal dengan keadaan semacam ini. Tidak menjadi penuntut ilmu juga tidak, jadi santri enggak, pendukung pondok enggak. Bahkan ada manusia yang dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, ternyata dia menjadi musuhnya tempat-tempat yang semacam ini. Ada orang yang benci dengan tempat semacam ini, tidak tahu ada apa dengan kebencian itu. Maka bersyukurlah semua yang ada di sini, ini dipilih oleh Allah. Sebab yang datang ke sini kalau bukan sebagai santri, alumni yang pernah mondok di sini, atau pendukung-pendukung dakwah yang ada di sini, termasuk donatur, atau termasuk orang yang cukup ridho, buktinya mau datang ke tempat ini. Itu paling rendahnya. Cukup ridho. Maka sambungkan hati kita dengan tempat yang semacam ini. Ajari kita ini adalah ulang tahun. Ulang tahun maknanya mensyukuri setelah berapa lama ini pondok berada. Sekaligus tahun baru Hijriah. Maka kita gabungkan saja. Ketahuilah memang untuk hijrah adalah tempat semacam ini. Hijrah ini maknanya berpindah dari ketidakbaikan menuju yang baik. Dari kemaksiatan menuju taat. Dari dosa menuju tobat, itu namanya hijrah. Dan orang tidak akan bisa hijrah secara maknawi, secara hakiki, kecuali mereka berbekal dengan ilmu. Gak akan bisa.
Jangankan kau hijrah sifatnya maknawi, hijrah tempat saja. Orang mau pergi satu tempat ke tempat lain, kau nggak ada petunjuk jalannya, akan kesesat dia. Apalagi hijrah menuju kemuliaan, menuju Allah, harus ada bimbingan. Makanya kunci hijrah tempat untuk hijrah adalah tempat yang semacam ini. Sehingga kami akan lebih banyak berbicara tentang pentingnya lembaga pendidikan agama, pondok pesantren atau madrasah diniyah. Kami himbau kepada semua yang datang ke tempat ini, bersyukurlah terlebih dahulu. Anda harus mensyukuri karena Anda mau datang ke tempat ini dan Anda akan mendengar sesuatu di sini. Mendengar sesuatu yang berat akan tapi bermanfaat nanti. Dan pahit kayak apapun terima itu nanti. Karena kita mau belajar, ingin hijrah, ingin mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini zaman rusak. Orang dikuasai dengan ketamaan urusan dunia, gebyar dunia. Sehingga kalau yang namanya pendidikan agama, pondok pesantren dan madrasah ini menjadi nomor ekor, nomor belakang. Orang tidak banyak peduli dengan pendidikan agama. Padahal pendidikan agama adalah yang akan menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Tapi sebaliknya kalau sudah masuk sekolah umum, pendidikan untuk mencari dunia, mencari duit, mencari ijazah, cari gelar, dapat pekerjaan, lihat, berebut berlomba-lomba. Ilmu dunia dikejar, tapi kalau urusan ilmu akhirat kenapa kok dibiarkan begitu saja? Maka di sini ada ketumpulan atau hilangnya kecerdasan atau hilangnya kesadaran dari sebagian orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya ini pahit hari ini, tapi insya Allah mulia semuanya. Sebab Bapak Ibu harus yakin yang membawa ke sini adalah Allah. Yang memperdengarkan juga Allah. Mau ngomong apa ini Allah yang ngatur nanti. Makanya sekarang lihat, yang namanya pendidikan agama di pelosok-pelosok, di desa-desa sepi. Tapi kalau sudah SMP, SMA berebut semuanya, lihat. Pokoknya bikin, sampai gak sholat gak penting. Tapi kalau sekolah agama sudah tidak banyak diperhatikan. Alhamdulillah. Maka bersama ulang tahun pondok pesantren ini sekaligus tahun baru hijriah. Ayo kita semuanya hijrah. Kita pikirkan anak-anak kita semuanya. Ketahuilah bahwa nanti ada di dalam surga. Ada orang di dalam surga tiba-tiba menyebut nama-nama orang, dan ternyata orang yang disebut itu adalah bapak ibunya dan di dalam neraka. Bapak ibunya di dalam neraka. Kemudian sang anak yang berada di dalam surga ini meminta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong bawa bapak ibuku ini yang di dalam neraka itu ke surga bersama kami. Kata malaikat, bapak ibumu maksiat, nggak benar bapak ibumu. Cuman orang yang berada di dalam surga tadi berkata, memang bapak ibuku orang awam tidak ngerti apa-apa, tapi bapak ibuku yang paling perhatian kepadaku, menyuruhku ngaji, kenal para ulama, belajar agama, sampai aku menjadi orang yang ahli ibadah hingga aku selamat masuk surga gara-gara ibuku, bapakku. Cuman malaikat tetap berkata, bapak ibumu nggak benar tuh. Anak yang berada di surga meminta, wahai malaikat tolong mintakan kepada Allah agar diangkat ke surga karena aku bisa masuk surga karena bimbingan bapak ibuku. Menghadaplah malaikat kepada Allah dan spontan Allah menjawab, angkat bapak ibu yang kepleset ke neraka itu ke surga bersama anak-anaknya karena dulu telah mendidik anaknya kenal Allah, kenal agama dengan benar. Akhirnya bapak ibu tadi diangkat ke surga. Tapi ada sebaliknya. Ada Pak Haji jago ibadah, jago sholat. Bahkan mungkin ustadz dan kiai ini. Akan tapi sudah terpedaya dengan pendidikan-pendidikan dunia. Tidak peduli dengan pendidikan anaknya, sehingga anaknya bejat, anaknya rusak dan seterusnya. Hingga Bapak Haji yang katanya ahli ibadah tersebut, umroh, bangun malam, sholat, segala macam ibadahnya banyak, seolah-olah nanti di akhirat sudah mau masuk surga. Karena dia punya amal banyak. Akan tetapi di hari pembalasan itu nanti, hari perhitungan, yang semua orang pada menuntut, yang dizalimi menuntut,
Rupanya yang paling kenceng keras menuntut adalah anaknya dan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, tolong awas, ini bapak ibu ini jangan boleh masuk surga. Malaikat berkata, orang ini ahli ibadah. Iya, tapi ini adalah bapak ibuku. Dia enak-enak ibadah, tapi aku tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Aku tidak pernah disuruh ngaji. Aku tidak pernah disuruh kenal agama. Bapak ibu umumnya bangun malam tidak pernah putus, ya. Puasa tidak pernah putus, ya. Ibadahnya banyak. Tapi aku dibiarkan begitu saja. Aku disekolahkan di satu sekolah yang aku tidak kenal sholat di situ. Sehingga aku menjadi ahli neraka. Tolong bawa bapak ibuku ke neraka bersama kami. Akhirnya Pak, bapak ibunya diceburkan ke neraka bersama anaknya. Na'udzubillah. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak suruh milih mana ini? Kecebur neraka dulu baru diangkat oleh anaknya ke surga? Atau bapak ibu punya amal baik mau masuk surga ternyata di stop diceburin ke neraka, pilih mana? Ibu pilih mana kira-kira? Bu, masuk neraka dulu kemudian sama anaknya ditolong biar masuk surga, atau ibu merasa punya amal baik karena jago ngaji, jago ibadah, atau jadi dicegat sama anak gak sampai ke surga diceburin ke neraka jahanam, pilih mana? Pilih surga langsung, gak usah masuk neraka. Baik, semua orang begitu. Tapi gak boleh surga itu didapat dengan berhayal. Makanya ibu sudah solehah, Masya Allah, menghadiri pengajian. Insya Allah mau menuju surga kan? Bapak-bapak juga begitu menghadiri majelis semacam ini, sudah menuju surga. Tapi ingat, anak kita jangan sampai menyetop kita lalu kita belok ke neraka jahanam. Sekarang tanyakan anak kita ada di mana? Ulang tahun kita adalah hijrah kita seperti itu. Anak kita di mana? Sekarang kira-kira ada tidak bapak ibu yang berkata begini, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Bener nggak ada? Ada tidak kira-kira orang yang ngomong, wahai anakku, kamu harus sukses di dunia, kaya raya, hebat, setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa? Ada? Ya enggak. Yang ngomong ibu orangnya cerdas. Tapi yang bahlul, yang nggak cerdas, begitu. Wahai anakku, yang penting kamu kaya raya, setelah itu kamu masuk neraka juga nggak apa-apa. Ini tidak calang sama anak. Tapi orang cerdas, orang berpikir akan berkata, kamu di akhirat harus masuk surga. Jadi nggak ada orang tua yang berkata bahwasanya wahai anakku yang penting kamu kaya raya, kumpulin duit yang banyak, setelah itu kamu mati masuk neraka nggak apa-apa. Nggak ada ya? Pasti nggak ada. Baik, alhamdulillah ini selamat semuanya insya Allah. Cuman ada orang ngomongnya sih nggak gitu, tapi perilakunya. Buktinya apa? Nyekolahkan anaknya nggak ada yang kenal agama. Kalau sudah sekolah SMP itu dibiayai. Sekolah SMA dibiayai duitnya banyak, giliran madrasah diniyah dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan. Nah, itu. Kayaknya sih nggak ngomong begitu, tapi ternyata diem-diem, Pak, anakku kamu masuk neraka enggak apa-apa. Yang penting kamu sukses di dunia ini. Buktinya kalau sekolah mencari dunia, wah luar biasa. Dibiayai jual sawah, jual anting, jual kalung, tapi nggak ada bantu pesantren, bantu pondok, sekolah agama, jualan anting nggak ada itu. Ini musibah nasib saat ini. Zaman ini zaman kebiar dunia ini. Gara-gara televisi yang masuk ke rumah-rumah dan seterusnya. Anak kita sukses di dunia, tapi akhirat harus lebih. Jadikan anak kita ahli sujud. Mungkin ada di antara kita ingin anaknya jadi seorang pengusaha kaya raya. Oh, tidak dilarang untuk menjadi pengusaha kaya raya, akan tapi dia yang takut kepada Allah, ahli ibadah, jauh dari maksiat, berbakti ke orang tua, cinta Allah dan Rasulullah. Baik di masyarakat. Anak kita boleh jadi dokter tapi kenal agama. Makanya dekatkan anak kita ke tempat yang mulia. Biarpun tidak harus pondok, akan tapi harus kenal dengan pondok, ngaji, ngambil ilmu fikih, ilmu akidah. Sehingga mereka takut zina, takut mabuk dan seterusnya. Tapi sekarang banyak orang-orang tua yang terlena, lalai. Kalau sudah sekolah umum, Masya Allah, na'udzubillah. Angkat tangan, sadar saja deh. Yang kayak begitu, takut nanti kecebur neraka jahanam. Mumpung ada yang ngingetkan kayak begini,
sekarang tinggal kita tengok anak-anak kita. Anakku harus kenal agama, anakku harus kenal Allah, anakku harus kenal madrasah, anakku harus kenal pondok, anakku harus kenal pendidikan-pendidikan akidah, akhlak. Harus ini, kalau tidak kita akan sia-sia. Dan kecintaan kepada gebiar dunia tidak melanda orang-orang kota saja. Sekarang di daerah-daerah sudah madrasah pada sepi, Masya Allah. Madrasah pada sepi. Dan memang ini juga tugas para guru-guru mulia, para kiai, para ustadz untuk memperbaiki sistem juga. Jangan sampai madrasah itu kadang-kadang kiai ustadznya datang, kadang-kadang nggak datang. Kalau musim panen nggak datang, kalau musim sepi datang. Ini kan problem juga di madrasah-madrasah ini. Ustadznya nggak istiqomah, gimana jamaahnya nanti kan? Ini problem juga di sebagian pondok pesantren ini. Nanti dibenahi semuanya. Lihat, pendidikan agama jadikan nomor satu, wahai para bapak ibu. Jadi sebelum pendidikan ilmu kedokteran, sebelum mencari dunia harta, jadikan anak kita kenal Allah terlebih dahulu. Kalau tidak kita bakal sengsara. Kalau anak kita tidak kenal Allah, ibu jangan tersenyum dengan ibadah-ibadah ibu bapak. Lihat, anak akan menuntut masukkan ke neraka bapak ibu saya yang ahli ibadah itu. Yang menjadikan kita masuk neraka adalah anak kita. Anak kita menyuruh, meminta masuk neraka. Sebab semuanya itu tuntut menuntut, al-akhillah itu. Semuanya sudah nggak ada persaudaraan kecuali yang ada tuntut menuntut. Anak menuntut, sudah tidak ingat lagi kalau dulu disusui oleh ibunya. Karena apa? Neraka yang ia masuki gara-gara ibunya tidak pernah mengenalkan kepada ulama. Oh, sekarang ini gandrungnya orang sudah beda. Zaman dulu tuh Masya Allah, anak-anak kecil itu dihadirkan kecintaan kepada para ulama. Kita masih ingat di kampung-kampung itu, lihat. Kalau sudah hari raya Idul Fitri itu, lihat, tidak boleh kemana-mana kecuali ke rumahnya kiai dulu. Ada apa-apa ke rumahnya ulama. Mau ujian ke rumah ulama. Minta doa ke ulama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akan tapi sekarang sudah hampir tidak ada ya demikian itu sudah. Paling kalau pengen cepat sukses ya les, bimbingan belajar, kiainya ditinggal. Doa ulama adalah dekat kepada ulama adalah keselamatan yang sesungguhnya. Ini zaman-zaman rusak. Jadi tidak melanda orang kota, orang desa pun sudah banyak rusak. Madrasah ini yang sepi, sampai gendek saja kalau sudah turun nggak bisa naik lagi. Karena apa? Para orang tuanya sudah pelit banget. Kalau sudah SMP itu uang gedungnya berapa dibayar itu, SMK apalagi kuliah, bayari puluhan juta. Tapi giliran untuk bangun pondok tarian sumbangan 5.000 saja katanya kemahalan. Sana gratis kok, sini bayar 5.000. 5.000, 10.000. Itu tanda hamba-hamba yang terjerumus itu kalau gitu. Insyaallah ini ahli surga semuanya. Ahli surga semuanya. Maka yang harus kita perhatikan di majelis ini adalah anak-anak kita. Tolong jangan sampai kita dikagetkan oleh anak-anak kita di saat kita sudah usia tua. Anak kita tidak ngerti bakti kepada orang tua. Kalau anak tidak kenal Allah, anak tidak dekat kepada Allah, maka ketahuilah sang anak itu akan menjadikan orang tua itu sengsara di dunia sebelum di akhirat. Di dunia akan sengsara, dia tidak ngerti berbakti kepada kita. Tidak ada berbakti yang sesungguhnya. Kalaupun dia baik kepada ibundanya, biasanya itu ujung-ujungnya pengen sertifikat tanahnya rubah ganti nama dia. Ini na'udzubillah busuk dia. Karena dia tidak kenal Allah, tidak kenal berbakti yang sesungguhnya. Belum lagi ternyata di alam barzah, dia dengan kemaksiatannya yang dilakukan di dunia akan nyampe kepada bapak ibunya karena bapak ibunya telah salah mendidiknya. Na'udzubillah. Sia-sia itu. Makanya kami sampaikan, jika ada di tempat ini, ada orang yang tidak punya anak, beruntunglah Anda tidak punya anak, karena Allah tidak akan memasukkan Anda ke neraka gara-gara anak. Yuk. Yang tidak punya anak, bahkan disebutkan dalam riwayat, begitu dahsyatnya nanti keadaan di akhirat, banyak anak-anak itu berkata, ya seandainya ibuku itu adalah seorang yang mandul, niscaya aku tidak akan dilahirkan. Seandainya ibuku mandul, bapak ibuku mandul, niscaya aku tidak terlahir sehingga tidak akan muncul seperti aku yang berhadapan dengan siratal mustaqim, berhadapan dengan alam barzah, berhadapan dengan neraka. Di akhirat itu dahsyat, mengerikan. Jangan sampai dilupakan. Banyak hamba-hamba Allah zaman hubbud dunia. Cinta kepada dunia, gebiar dunia. Kalau sudah gebiar dunia itu tidak pandang itu. Yang sudah kaya ternyata semakin tamak, punya pabrik ini. Kalau orang menjadi kaya bukan dilarang, akan tapi niat di dalam hatinya. Ada orang cita-cita untuk menjadi orang kaya,
tapi untuk kejayaan umat Nabi Muhammad. Banyak orang yang semacam ini. Dia berpikir tentang bisnis, dia berpikir tentang usaha, tapi adalah untuk kemajuan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi lihat, ada di antara kita ini hanya ngejar dunia dan dunia dan dunia. Dan ini adalah hakikat. Jadi semuanya tidak usah nengok orang lain, lihat diri kita sendiri. Anak kita lihat, kalau sudah sekolah agama saja lihat. Cara memperlakukan anak di saat sekolah umum sama sekolah agama. Kalau sekolah umum diterima di SMP langsung dibelikan sepeda baru, tas baru, ini, buku baru, semuanya. Kalau giliran ngaji itu pakai, itu buku lungsuran bukunya kakakmu dulu kan masih ada nak. Bajunya baju ini aja deh. Nggak ada baju baru, bangga begitu, nggak ada. Kalau giliran anaknya sakit lagi sekolah SMP itu lihat sakit, bingung bapak ibunya. Dipijeti, kasih minyak serai, pokoknya nak, jangan sampai kamu tidak masuk sekolah nak. Kamu nanti tidak naik kelas nak. Itu kan sekolah SMP. Tapi kalau yang ngaji di madrasah itu sakit sedikit saja kata ibunya, sudahlah nak istirahat saja, Pak gurunya baik kok. Nanti biar saya yang ngasih tahu sama Pak guru. Model-model kayak begitu tuh. Pendidikan agama mestinya harus nomor satu, tidak? Bersyukurlah anak-anak yang punya ibu yang tegas. Kami alhamdulillah punya ibu tegas. Saya punya paha tuh sering biru dulu tuh kalau saya terlambat ngaji itu. Jadi kalau saya terlambat ini ditunggu, ibu saya itu keras banget tuh, alhamdulillah. Kalau tidak begitu mungkin tidak karu-karuan, bersyukur. Jadi cinta saya semakin tambah kepada umi saya. Umi saya itu keras. Kelihatan lembut, kecil, tapi kalau sudah saya melanggar, nggak ngaji, nggak ini, cetot. Kalau bahasa Jawa itu dicetot. Dipijit bagian paha, dicubit bagian paha, kalau dilihat langsung biru nanti itu. Nah, itu alhamdulillah. Makanya senenglah wahai anak-anak kalau punya ibu tegas, punya bapak tegas. Tapi kalau punya bapak ibu suka manja, minta motor kasih motor, minta HP kasih HP, diam-diam bapak ibumu menceburkan kau ke neraka jahanam tuh. Hati-hati. Karena zaman rusak hari ini. Seorang ibu harus ngerti apakah yang harus dibelikan untuk anaknya. Kapan harus beli motor, kapan harus beli HP, kapan harus ini, masya Allah. Sekarang kadang-kadang orang tua hanya pengen nyenengkan anak di dunia, terserah setelah itu masuk neraka nggak apa-apa. Ini kan naudzubillah. Banyak ibu kayak begini. Maka hari ini semuanya berpikir anak kita ada di mana hari ini. Mungkin anak kita ngambil pendidikan umum di SMA sana, tidak dilarang, akan tapi nak malam harinya kau ngaji. Kita masih ingat sekolah SMP pulangnya. Dulu tuh SMP itu masih nyaman. SD zaman dulu, SMP zaman dulu tuh masih enak. Jam 12 sudah selesai sekolah. Jam 12 selesai, kita istirahat sesaat, sorenya bisa ngaji. Sekarang ini pokoknya SMP aja nambah, ada bimbingan belajar, ada ekstrakurikuler. Pokoknya kamu tidak boleh kenal agama ini. Sudah begitu tidak tambah pinter anak-anaknya sudah. Belajarnya sampai sore bukan tambah pinter ini. Kalau zaman dulu masih selamat kita, jam 12 selesai, SD selesai, kita punya SD jalan kaki, setelah itu tidur sesaat 1 jam, dibanguni, habis itu kita ngaji lagi. Jam 4 sore sampai maghrib selesai. 2 jam setiap hari. Tapi sekarang sekolahnya tambah sampai sekolah umum itu sampai jam berapa itu? Sudah itu ada tambahan macam-macam. Waduh, sudah begitu tambahannya kadang-kadang bayar segala. Pokoknya dilarang anak sekolah agama. Sehingga pondok-pondok pada sepi, madrasah juga pada sepi. Makanya wahai para ibu bapak, ayo kita sadar, ketahuilah anak kita tidak hanya umurnya 70 tahun, tapi mereka punya umur yang sangat panjang setelah kehidupan di dunia ini. Banyak orang tertipu, banyak orang terlena. Alhamdulillah kabar gembira juga. Di saat kita membuka pondok pesantren khusus. Buka pondok pesantren khusus yang tidak pernah kita kenalkan dengan pendidikan umum. Biarpun nanti kita beri pendidikan umum. Subhanallah, setelah kita buka pendaftaran berebut itu. Berarti masih banyak orang pengen baik. Kemudian kita juga membuka sekolah yang ada pendidikan umum dan agama, berebut juga. Sebetulnya banyak orang-orang sudah juga pengen baik. Makanya yang dikhawatirkan adalah seperti kita-kita ini. Yang terlena bapak ibunya senang ngaji. Sekarang orang-orang di luar sana yang bapak ibunya tidak pernah ngaji, tapi pengen anaknya pinter. Sehingga kalau sekolah-sekolah Islam yang bayar mahal itu juga banyak itu. Dari bapak ibunya yang mungkin mabuk, bapak ibunya nggak sholat. Tapi anaknya pengen bener. Itu bisa selamat nanti. Yang jadi masalah adalah kita ini yang di kampung kadang-kadang seneng ngaji, seneng ibadah, seneng ikut torekoh dan sebagainya, tapi tidak tahu anaknya pada di mana, naudzubillah. Dan tidak sadar itu semuanya. Kalah dengan anaknya, mau sekolah di sana, sekolah sini. Anak kita itu mahal wahai para ibu. Anak kita itu mahal. Anak kita itu bukan barang murah. Anak kita amanat di hadapan Allah. Banyak
Seorang ibu itu, ada orang kalau mau dagang itu, ibu kalau mau dagang, mau jualan buah atau jualan baju, biasanya kalau mau dagang di kota sebelah sana, ini dari Ciamis misalnya ke Tasikmalaya sana, atau ke Cirebon, atau kemana kalau mau dagang, lihat, tokonya dilihat dulu kan, mau nyewa toko, tokonya dilihat, aman atau tidak. Kalau tidak aman, wah saya tidak berani buka toko di sini, nanti baju saya hilang, dagangan saya dicuri orang. Pasti dilihat aman atau tidak aman. Cuman banyak orang kampung, orang daerah itu lihat anaknya sekolah di kota, kos di kota, tidak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Dan ini kan keterlaluan, nggak ngerti kos-kosannya kayak apa. Anak kita boleh sekolah di sana tapi harus kenal agama. Ayo, banyak ulama-ulama di kota sana, ngaji harus bergabung. Bukan tidak bisa hanya pengarahan dari orang tua. Bahkan yang di kota sana lihat lebih ada kesadaran juga. Ada anak yang sekolah di Jerman, sekolah di Amerika, sekolah di Australia sana. Ternyata masih dituntut anaknya harus mengikuti pengajian. Sekarang kan zaman maju dengan internet. Hari ini pun ibu pengajian kita bisa disaksikan seluruh dunia. Di Al-Bahjah TV ini dilihat semuanya. Ada tim-tim yang melayani ini, kita bisa lihat. Ini siaran langsung bisa disaksikan dari mana-mana. Ini ada anak-anak kita yang ada di luar negeri sana menyaksikan. Lah kok kita ini tidak pernah peduli urusan anak kita? Karena apa? Saat bapak ibunya tertipu oleh dunia, anaknya pengen jadikan mesin uang tok. Pokoknya kamu cari duit, nak cari duit, biarpun gak sholat. Na'udzubillah. Anaknya gak lulus ujian saja sudah ributnya setengah mati, tapi anaknya tidak sholat, tidak pernah nangis. Na'udzubillah. Makanya dari itu hijrah kita mulai dari rumah kita sendiri. Kita udah usah bicara hijrah gede-gede. Kita hijrah di rumah kita. Di saat pondok sudah mulai sepi, di saat madrasah mulai sepi, ayo biar sepi akan, tapi anak-anak kita ada di situ semuanya. Orang lain mungkin tidak ada kesadaran, tapi kita harus sadar. Anak nomor satu. Kita beri pendidikan, kita arahkan ke tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai nanti giliran kita waktu meninggal dunia ternyata kita disiksa oleh Allah gara-gara anak kita. Jadi anak yang tidak dikenalkan Allah dan tidak kenal agama, dia akan menyiksa orang tua 3 kali. Kalau ingat kita di saat masa kecil mereka, kita merawat, kita jadi ngenes. Karena anaknya kurang ajar. Yang kedua, dia tidak ngerti bakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, maka anak itu akan menjadi sebab orang tuanya yang katanya ahli ibadah, kiai kayak sekalipun. Sekarang saat kiai-kiai hati-hati lah ya. Banyak sudah tertipu juga. Ada kiai bosan jadi kiai. Buktinya anaknya tidak ada yang dikiaikan sudah. Banyak ini. Bahkan ada ngomong sudah bosan, nak jangan jadi kiai nak kamu lah. Ini musibah juga, problem nih. Hubbud dunia sudah. Akan tapi yang sadar boleh jadi bisnismen, boleh jadi dokter, boleh jadi pakar-pakar, tapi ingat ahli sujud. Kenal Allah. Kita punya anak-anak ibu yang di kampus-kampus. Kita ada di Bandung, ada di Surabaya, di Tulungagung, di Pekanbaru sana. Kita melihat anak-anak yang soleh. Ada calon-calon dokter muda itu, lihat ibu, wajahnya basah dengan air wudhu. Di tasnya selalu ada Al-Quran. Sehingga setiap ada waktu kosong selalu buka Al-Quran. Gak ada urusan dengan laki perempuan gitu. Dia menjaga semuanya, terhormat. Bahkan kalau kita lacak, mereka bukan dari keluarga beragama, tidak. Dari keluarga biasa saja. Justru kadang suka ngentengin tuh yang bapak ibunya jago ibadah, yang jago ngaji. Makanya saya ngomong keras tuh biasanya suka terlena ini. Yang bapak ibunya jago ngaji, jago ibadah ini suka terlena. Suka lupa kayak sudah punya surga, ngentengin anaknya sekolah di mana saja nggak apa-apa anak. Kan kamu baik, wah terjerat, terperosok di sana nanti. Maka hari ini adalah hari kesadaran, hari hijrah kita. Tidak ada kata terlambat, wahai para ibu-ibu yang kami cintai, para bapak. Hari esok masih ada. Siapapun harus berpikir tentang anak-anaknya. Jangan sampai anak kita menjadi sebab kita masuk neraka jahanam. Dan ini adalah dari rumah kita sendiri. Gak usah kita bicara tentang kejahatan di sana. Kalau ada seorang bapak ibu punya anak tidak punya pendidikan, mohon maaf kalau dia adalah dalam kebodohannya, dalam ketidakmengertiannya, tidak punya pengalaman, maka ketahuilah kalau anak itu berbuat jahat, paling-paling nyuri mangga, nyuri jemuran. Karena anaknya bodoh. Tapi kalau sudah anaknya dikuliahkan tinggi-tinggi, bu, akhirnya dapat jabatan tinggi, kalau berbuat jahat, lihat yang diambil duit banyak, itu semuanya dosanya ditumpangkan kepada bapak ibunya yang ngaji setiap hari itu. Na'udzubillah. Oh, hati-hati, makanya harus tegas urusan anak. Anak adalah amanat, jangan dianggap anak sebagai nikmat saja. Memang anak adalah nikmat karunia dari Allah.
Akan tapi ketahuilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan ditanya tentang anak-anaknya. Dan mengingatkan akan akhirat ini penting. Mungkin anak kita ngambil ilmu bisnis, tapi diingatkan, nak, kamu tujuannya untuk apa, nak? Kamu ngambil ilmu kedokteran, nak, dengan harapan abah kamu bisa banyak nolong orang. Karena Allah. Disambungkan dengan Allah. Jadi sholatnya bangun malam, makanya ringan-ringan. Jadi anak kita biasakan lihat, mulai dari menutup aurat mereka. Dengan lawan jenis yang sangat menjaga dia. Kemudian sholat tidak pernah ditinggalkan. Bangun malam tidak pernah putus. Untung-untung dibandingin dengan puasa Senin, Kemis dan seterusnya. Terhormat mereka punya rasa malu. Semalam kita bicara dengan anak-anak santri kita dengan rasa malu. Kita bangun rasa malu anak-anak kita. Putri yang punya kemuliaan. Tidak mudah dibawa laki-laki, disapa laki-laki, tidak. Anak putri yang mulia. Bahkan kami sering guyonan sebagai anak putri. Hei anak putriku nih yang solehah, yang cantik-cantik ini. Ketahuilah bahwasanya. Jadilah kau wanita mulia. Jika ada laki-laki menyapamu, ambil sandalmu, tempelengkan di mukanya. Itu hebat nanti. Buya kok ngajari kejem begitu. Nah, ada laki-laki iseng kurang ajar nyapa. Berarti kan kurang ajar. Kasih sandal insya Allah. Besok terkenal sakampung kamu wanita solehah. Yang Minang orang hebat nanti. Bukan perempuan baru disapa laki-laki satu saja wajahnya merah putih kuning hijau. Tolehnya 4 kali. Perempuan rendah murahan. Tidak ada. Perlu pendidikan rasa malu. Ini dididik di tempat mulia. Dan laki-laki mulia, lihat laki-laki menjaga matanya. Tidak jelalatan. Tidak komentar setiap ada wanita lewat. Tidak. Dia menjaga adalah ada wanita lewat. Dia menundukkan matanya. Dia ingin melihat wanita itu. Dan sekarang zamannya zaman rusak, Masya Allah. Anak kecil sudah mengerti keharaman. Bahkan kita dikagetkan dengan beberapa informasi. Di sebuah laboratorium ternyata apa? Ada anak umur 13 tahun, 12 tahun ternyata dipikir sama ibunya sakit perut atau sakit mah. Ternyata terbukti dia positif hamil. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Semoga Allah melindungi anak kita. Maka wahai para bapak ibu sadar. Pengajian tidak usah lama-lama. Yang penting manfaat nanti. Dan siapapun di antara kita yang sudah terlanjur salah. Mungkin ada di antara kita terlanjur salah, menyesal setelah dengar ceramah kayak begini. Oh iya, anakku telah jauh dari agama, anakku bejat, anakku enggak kenal sholat. Lalu bagaimana? Sadar dulu, istighfar yang banyak. Nyesel kalau kita telah salah dalam mendidik anak-anak kita. Ada sebagian orang tua tuh biarpun gagah perkasa, tidak punya keberanian, tidak bisa ngarahkan orang tua, takut sama anak, tidak bisa ngarahkan anak. Anak adalah anak di rumah kita. Dengan kebijakan Anda sebagai seorang tua, dengan kelembutan dan kasih sayang Anda sebagai orang tua, arahkan anak-anak kita. Kita arahkan anak kita dengan tegas dan kasih sayang. Tidak ada yang menolak nanti. Yang menjadi masalah adalah bapak ibunya tidak pernah menjadi guru untuk anak-anaknya. Kerjaannya sibuk. Yang ahli zikir tok. Solawat tok. Yang kerja tok. Tidak pernah ada komunikasi dengan anak dengan baik. Sehingga anaknya kalau punya keinginan tidak bisa dilarang. Keinginannya yang salah. Aku harus sekolah sini, Abah. Ngangkat suara saja kan sudah salah. Dalam keluarga yang baik tidak ada anak berani ngangkat suara. Dalam keluarga yang baik yang terdidik, anak akan selalu berkata, gimana Abah, menurut Abah bagaimana? Kalau punya usulan, Abah saya punya usulan begini, gimana menurut Abah? Tapi kalau sudah anak berani bantah dan sebagainya, ini bukan timah menghantarkan ke neraka seorang tuanya ini. Makanya dari saat ini, dari kecil anak kita didik dengan patuh kepada orang tua. Bagaimana? Kita beri kasih sayang, kita arahkan, dekatkan kepada ulama. Kalau tidak kita akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Na'udzubillah. Maka hijrah kita mulai dari rumah kita, anak-anak kita. Kalau sudah anak nanti kita benahi, ketahuilah ada keberkahan di dalam rumah kita. Sekarang zamannya zaman rusak. Kebejatan terjadi di mana-mana. Dan sebab-sebab kebejatan ada di rumah kita dari yang namanya televisi. Televisi acaranya nggak karu-karuan. Ibu harus sadar ya. Zaman sekarang televisi tidak kayak zaman dulu. Zaman dulu umur-umur ibu yang lebih tua sedikit dari kami ini. Masih ingat bu, televisi itu adanya hanya TVRI. Ingat bu ya, yang sepuh-sepuh ini. TVRI. Paling ya TVRI. Itu pun yang punya hanya Pak Lurah. Itu pun kalau 4 hari nanti gambarnya tinggal separuh. Itu pun TV-nya warnanya hitam putih ya. Kalau pengen berwarna dikasih kaca yang berwarna itu sudah seneng gitu ya. Tidak ada film-film banyak, katanya film paling terakhir film apa itu setiap malam Ahad itu tidak tahu. Kita tidak sempat menemui kayak gitu, itu sudah kurang. Tapi lihat keadaan seperti itu berarti keadaan masih aman. Tapi hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak kita ini.
Hasilnya kita ini produk di zaman yang baik. Coba, kita ini adalah hasil zaman yang baik. Televisi belum banyak. Tapi sekarang lihat internet dan sebagainya. Kira-kira anak cucu kita kayak apa kalau kita tidak tegas? Jadi pendidikan kita harus lebih tegas daripada dulu. Dulu tuh anak laki jejer jalan bareng saja ditepuk itu lari itu. Tepuk tangan tuh, laki perempuan kok lagi duduk di bangku sekolah itu. Ditepuk kawannya tepuk tangan deh gitu langsung lari. Pengantin sudah lari. Sekarang boncengan anak-anak kecil, naudzubillah. Itu ibunya pun diam. Masya Allah, ini zaman-zaman rusak. Kalau pendidikan anak tidak kita perhatikan dengan benar, maka kita akan rugi. Maka semuanya pulang ke kampung masing-masing, nanti lihat musolanya dihidupkan. Kita masih lihat suasana dulu belum ada listrik, indah. Setiap habis maghrib kita mendengar anak-anak kecil berkumpul lalu mengumandangkan kalimat-kalimat indah. Belajar salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu di musola-musola. Kami masih ingat itu. Habis maghrib. Lampunya lampu keplek itu, lampu apa itu? Lampu ya kecil itu yang ada, Masya Allah. Itu pun suasana indah dasar. Tapi gara-gara ada listrik itu mulai televisi muncul ini itu, Masya Allah. Mestinya kita syukuri untuk ibadah. Pokoknya intinya begini wahai para bapak ibu. Zaman kita bukan kayak zaman dulu. Kalau kita tidak lebih tegas lagi, tidak hati-hati lagi, anak kita akan hilang. Dan di saat anak hilang nanti kembali akan menjemput bapak ibunya untuk diantarkan ke neraka jahanam. Takutlah kepada Allah. Ibu jangan menikmati ngajinya ibu. Ibu berapa malam sholat? Berapa rakaat ibu sholat setiap malam? Umroh berapa kali? Puasa berapa kali? Akan tapi kalau ternyata anak kita tidak kita didik dengan benar, kecebur ke neraka nanti. Makanya saat ini semuanya menoleh. Lihat anak-anak kita perhatikan mereka. Kalau sudah terlanjur anaknya nggak bisa dibenahi, tapi ingat cucu-cucu kita, utamakan pendidikan agama. Dan harus anak kita melewati pendidikan agama. Harus, apakah di masa SD-nya atau masa SMP-nya, harus. Kalau sudah di kampus itu ibu, di kampus itu sekolah nanti itu nggak ada di kampus itu belajar ilmu wudhu. Ayo, mahasiswa belajar wudhu, gengsi dong. Nggak ada. Mahasiswa belajar ilmu wudhu, ilmu sholat nggak ada di kampus. Adanya adalah di madrasah diniyah. Maka madrasah diniyah adalah sekolah besar itu. Maka dari itu mohon semuanya peduli lagi balik ke musola-musola. Dan ditungguin ibu, dijaga, ditungguin. Dan ingat itu iman yang menjadikan kita menunggu tuh. Iman kita kepada Allah. Kalau sudah iman kepada dunia, lihat urusan dunia, lihat nggak peduli. Giliran sekolah anaknya ngaji, giliran anaknya les itu ditunggui, tapi giliran anaknya ngaji dibiarkan saja. Masya Allah. Ini model-model ibu, ini kayaknya ibu ahli neraka kalau begitu. Ini kan ahli surga semuanya, lihat. Tolong dilihat anak-anak semuanya di rumah kita seperti apa. Jangan sampai ada di antara kita membiarkan anak-anak kita tidak belajar agama, tidak ngaji. Kalau tadi ibu tadi ngomong bahwasanya kalau suruh milih masuk neraka kemudian diangkat ke surga, atau mau masuk surga ternyata di stop sama anak kemudian diceburin ke neraka. Dijawab tadi katanya milih langsung masuk surga, enggak usah pakai neraka bu ya. Wah ini orang cerdas. Makanya ibu, di samping anak-anak kita nanti sudah kita didik dengan benar dan baik, tidak cukup kita mengandalkan anak kita. Kita harus punya kebaikan. Bagaimana sholat kita? Yang ringan-ringan saja ibu, jaga keharaman, makan makanan yang haram, makan makanan yang halal, dijauhkan kita dari yang haram. Dan nanti mendidik anak itu ada silsilahnya panjang ibu. Bapak, mendidik anak itu tidak cukup diserahkan kepada sang kiai itu beres. Diberi makanan yang halal. Sekarang banyak usaha-usaha yang gak karu-karuan, hanya pengen cepat kaya sudah gak peduli, berbohong. Dan sampai dulu tuh ada orang berkata, kalau dulu amanat Masya Allah. Sebab kalau sudah orang itu bercampur antara pecinta dunia dengan pecinta dunia, itu seperti anjing yang berebut bangkai, gak peduli biarpun busuk tetap diberebutkan. Tapi kalau kumpulan orang-orang baik, ahli Allah, ahli surga, indah. Semuanya saling membantu dalam kebaikan. Anak-anak juga demikian. Kalau ternyata anak kita didik kenal Allah, akan indah. Tapi kalau ternyata anak kita tidak kenal Allah, lihat kita mati pun ternyata anak kita rebutan waris, masuk neraka juga. Lihat. Nah sekarang perlu maka ibu boleh cita-cita, semuanya boleh bercita-cita. Anakku pengen jadi insinyur, bagus. Untuk menyelesaikan fardu kifayah. Untuk jadi dokter bukan dilarang. Bahkan mungkin yang bercita-cita, anakku pengen jadi pejabat, pengen jadi bupati, tidak dilarang.
Tapi pengen jadi bupati yang ahli sujud, ahli sholat. Yang takut yang haram. Pengen jadi dokter yang ahli sujud, ahli sholat. Dan juga ini kami himbau lagi. Biasanya di bulan Muharram ini tambahan. Di bulan Muharram ini ada orang yang heboh untuk menyantuni anak yatimnya. Jadi tidak benar kalau bulan Muharram itu hari rayanya anak yatim. Tidak. Hari rayanya anak yatim ya sama di hari raya Idul Fitri itu. Cuman kalau menyantuni anak yatim di bulan Muharram, apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja menyantuni itu. Menyantuni anak yatim itu kapan saja, boleh. Di bulan Muharram, di bulan Suro, semacam ini juga, boleh. Cuman yang harus diperhatikan ibu, anak yatim itu makannya tidak hanya di bulan Muharram. Sebab, ini. Menyantuni di bulan Muharram saja, setelah itu suruh puasa anak yatim ini. Ini problem juga. Rame sudah begitu anak yatimnya dijejer, bisa di kampung-kampung dijejer sampai kepanasan lupa dikasih air. Setelah itu terakhir dikasih duit cuma 20.000. Nah, ini 20.000 untuk bekal 1 tahun. Nah, nanti tahun depan ketemu lagi. Model apa ini? Sudah begitu kadang-kadang duitnya anak yatim digunakan untuk nyewa dekor, drum band, haram itu hukumnya. Hati-hati yang ngurusi anak yatim. Yang ngurusi anak yatim hati-hati. Dan saya simbung pendidikan anak dengan urusan anak yatim apa hubungannya? Kalau ibu bapak pengen anaknya cepat berhasil dunia dan di akhirat, cari katrol, pendorong bagaimana agar anak kita cepat berjaya. Katrol dan pendorongnya adalah ambil anaknya orang fakir, ambil anak yatim, ambil anak yang tidak mampu, didik, beri, biayai mereka seperti kita biayai anak kita. Contoh, kalau saya punya anak 2 atau saya punya anak 4 atau 5, saya akan ambil 2 atau 3 anak yatim. Saya biayai seperti saya biayai anak saya sendiri. Janji dari Allah, dan Allah kalau sudah berjanji tidak akan ingkar janji. Dalam hadis Nabi, janji Allah melalui lidah Nabi Muhammad, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda peduli dengan orang fakir, anak yatim, bukan nyantuni setahun sekali, bukan. Anda ambil, Anda biayai, maka ketahuilah di saat Anda membiayai anak fakir, orang yang tidak mampu, maka ketahuilah Allah yang akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Jangan sampai kita hanya ngurusi anak kita sendiri. Setelah sadar, sadar ceramah yang pertama, anakku harus baik, anakku harus benar. Tatonya hanya ngurusi anaknya sendiri saja, susah nanti. Kalau Anda ingin cepat anaknya berhasil, ambil anaknya orang fakir. Sehingga semuanya mendapatkan bagian pendidikan. Ambil anaknya orang fakir, 1, 2, 3, biayai. Kalau kita bawa ke rumah kita, bukan begitu caranya. Kadang rumah kita tidak pantas untuk berkembangnya anak-anak. Kadang rumah kita tidak karu-karuan ya. Akan tapi maksudnya adalah kita mengangkat mereka. Misalnya apa? Selalu kami promosikan di Bogor, di mana-mana. Ambil anak fakir, anak yatim, anak-anak tidak mampu. Sekolahkan di tempat. Seperti kita biayai anak kita sendiri, sudahlah. Bajunya seperti yang kita berikan kepada anak kita. Jangan dianggap beda, jangan diyatimkan dia. Jangan difakirkan dia. Kamu saya ambil nak bersamaku. Kamu akan aku sekolahkan sampai kamu berhasil. Lihat ibu. Ibu punya anak cepat berhasil dunia dan di akhirat. Tapi kalau ada orang egois ya, biasanya orang kaya itu egonya apa yang penting anakku dikasih fasilitas laptop, komputer segala macam, diundangkan guru-guru. Tidak dengan kecerdasannya orang berhasil. Banyak orang cerdas gak berhasil. Kalaupun berhasil khawatir tidak manfaat. Agar tapi lihat, di saat orang kaya itu lihat seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf itu berkata, dia menjadi seorang alim besar pada zamannya. Alim besar. Dan beliau berkata, aku menjadi orang alim besar ini karena bapakku kaya raya. Lalu berkata teman-temannya, maksudmu bapakmu kaya raya gimana? Apakah kamu bisa sekolah di luar negeri dan sebagainya? Oh bukan. Bapakku kaya raya, ternyata bapakku sangat cinta dengan penuntut ilmu. Rupanya yang membiayai pondok sana adalah bapak saya. Bapak saya dengan senang dengan santri. Sehingga dengan itulah aku ditolong oleh Allah. Oh kirain dikasih duit banyak karena bapaknya kaya. Oh bukan. Abu Yusuf tidak banyak dimanja uang oleh bapaknya. Tapi bapaknya itu peduli dengan orang fakir. Peduli dengan penuntut ilmu. Maka akan dimunculkan oleh Allah anaknya menjadi ahli ilmu. Makanya ibu, kalau ada orang kok baik dengan anak yatim, orang fakir, pondok, penuntut ilmu, maka dia akan muncul nanti dari keturunannya adalah orang besar yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Lihat. Itu jaminan dari Allah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Mungkin anaknya sudah tidak bisa diharap karena sudah pada gede semuanya.
Mau menjadi seorang alim juga tidak akan, tapi karena kebaikan sang bapak tadi lihat akan muncul cucunya nanti yang bakal mengangkat. Makanya begitu sebaliknya, awas hati-hati. Begitu sebaliknya kalau kita suka ngerusak anaknya orang, anak kita bakal nggak benar itu nanti. Ada sebagian orang punya usaha, ada sebagian salah satu sahabat kita di ibu kota sana punya usaha. Usahanya itu ngerusak anaknya orang. Usaha mainan, semacam game gitu. Sehingga tetangganya tuh pada ngeluh. Karena apa? Setiap hari anaknya minta duit mesti main, uang main, game, ngajinya hilang, belajarnya hilang. Masya Allah, tak ingatkan alhamdulillah. Pak Haji sekarang ngerusak anaknya orang. Bapaknya semuanya pada ngomel gara-gara Pak Haji ini. Padahal penghasilannya sebulan itu sampai 12, kok sebulan, sehari itu 12 juta pemasukannya. Karena banyak dia. Pak Haji memang dapat duit banyak, akan tapi Pak Haji tidak sadar bahwasanya Pak Haji telah merusak banyak anaknya orang. Dan ingat hukumannya nanti. Anak-anak akan rusak nanti semuanya. Anak-anak kita sendiri akan rusak. Lalu gimana Bu ya? Tutup semuanya. Ganti bisnis yang halal, yang bersih, yang menjadikan orang itu benar. Ditutup itu semuanya. Diganti dengan usaha yang lainnya, dengan jualan. Dan lebih berkah nanti. Makanya jangan main-main. Jangan sampai ada di antara kita punya usaha yang rusak anaknya orang. Awas. Terus usaha kok ngerusak anaknya orang. Wong kita semuanya sibuk untuk benahi anaknya orang. Lah kok ini punya usaha ngerusak anaknya orang. Lihat pondok, madrasah, sekolah, pengajian di masjid-masjid, ngaji di pondok, di musola-musola. Itu diadakan untuk membenahi anaknya orang. Lah kok dia punya usaha ngerusak anaknya orang. Lihat, anaknya sendiri bakal rusak nanti. Hati-hati. Maka di samping itu, tadi kebalikannya. Kalau kita banyak merawat anaknya orang, maka ketahuilah Allah akan merawat anak kita. Sehingga nanti harus ada gerakan setelah ini. Cari anak yatim di kiri kanan kita. Yatim fakir yang sangat fakir, ibu bapak. Ambil mereka. Kalau memang kita bawa ke rumah kita, mungkin tambah gak benar karena rumah kita tidak baik, misalnya tidak benar untuk mendidik anak. Kita titipkan di pondok. Kita bisa rekomendasi pondok-pondok yang baik. Apakah di Jawa Timur misalnya, satu anak 500.000. Ibu ambil saya biaya 500.000 setiap bulan. Atau di pondok sini misalnya berapa ratus ribu? 500.000. Kalau ibu keberatan berdua. 250, 250. Ini agak pelit dikit. Kalau ibu pelitnya agak berat, ya sudah 50-an ribu sebulan. Nggak bisa 50. Berarti berapa orang? 20 oh. Jadi 20 orang ngangkat satu anak yatim, anak fakir. 50.000 kali berapa? 50-an ribu dikumpulin. Yuk kita, karena kita kelasnya tidak mampu, yuk kita ngumpulin 50-an ribu per bulan. Jadinya 500.000 nanti dikasihkan pondok ngangkat satu anak. Kalau program ini berjalan, lihat, tidak ada anak yang tidak ngaji. Kenapa kok terjadi kebrutalan di kampung-kampung? Itu terjadi kebrutalan dari orang yang tidak kenal agama. Anak fakir, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, hidup sama pamannya, tidak ada yang memperhatikan, mainnya di gardu, di perempatan, gitaran, segala macam, tidak ada yang ngarahkan, akhirnya menjadi bejat, mabuk dan seterusnya. Yang salah bukan mereka, yang salah kita kok tidak peduli dengan anaknya orang. Padahal mereka dari dasarnya anak-anak yang suci. Anak-anak itu suci, fitrah. Cuman karena bapak ibunya tidak ada atau fakir, bapak ibunya sibuk kerja, sehingga anaknya nggak sempat belajar, sehingga anaknya jadi bejat. Nah ini kan tugas kita semuanya. Makanya mumpung ada semacam pondok pesantren kayak begini, ayo kita hidupkan semuanya. Kalau seandainya kumpulan 20 orang ngangkat satu orang, tapi terlalu pelit kalau 20 orang satu orang kan cuma 50.000, sebulan 50.000 kan sehari cuma 1.200 ya kecil. Ya betul, 1.200 nabung sedikit demi sedikit. Intinya wahai para ibu bapak, harus ada kesadaran kita untuk didik anaknya orang. Di pondok di Cirebon sana itu ada satu orang itu membiayai adalah 20 orang. Bapak satu biaya 20 orang. Biarpun pondoknya tidak pakai biaya di sana. Makanya perlu nanti dihidupkan pondok-pondok semacam ini, nanti ibu sekolahkan. Kalau di sini ada pendidikan formalnya, alhamdulillah. Tinggal nanti dikoordinir siapa ini perlu, kayaknya harus ada yang menggerakkan yang demikian ini, ada kesadaran untuk menolong anaknya orang. Kalau ibu nolong anaknya orang, maka anak ibu yang bakal ditolong. Khususnya yang anaknya sudah terlanjur jauh tuh. Terlanjur nyesel. Ya Allah, baru dengar ceramah dari Buya kok hari ini anakku sekolahnya nggak karu-karuan nih, bagaimana? Ini, nangis dulu. Habis itu apa? Ibu angkat anaknya orang. Ya Allah, jangan kau hukum aku ya Allah. Memang anakku telah terlanjur salah ya Allah.
Sudah susah suruh sholat nggak mau, lari sekarang di Jakarta, ada yang di Sukabumi, ada di ini ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah dan aku akan tobat. Ambil anaknya orang fakir atau orang yatim. Biayai untuk belajar agama untuk menggantikan itu nanti. Lihat, anak Anda bakal kembali dan Allah yang bakal kembalikan. Tiba-tiba masa tuanya tobat, sadar. Maka ini saatnya lah. Jangan sampai kita cuek dengan anaknya orang. Kalau sudah demikian lihat kampung kita akan benar. Khususnya madrasah-madrasah, tolonglah jangan pelit-pelit dengan madrasah. Guru-guru yang ada di sana kalau perlu kita biayai. Ada sebagian guru itu memang subhanallah ya ikhlas benar di kampung-kampung itu ya. Ikhlas benar ya, ngajar tidak diberi apa-apa. Cuman kadang-kadang karena mereka juga butuh, sehingga waktu panen malah berhenti ngajarnya. Bubar ngajarnya, karena apa? Panen. Sekarang harus kita yang sadar. Baik, inilah wahai para ibu, nasihat untuk diri kami sendiri. Jangan sampai kita punya anak, ternyata anak kita biarkan. Semuanya tidak usah nengok orang lain. Semua nengok dirinya sendiri, nengok anaknya ini. Di majelis kami itu ibu, bapak, kami sangat senang dengan anak kecil yang dibawa ke majelis. Majelis kita tidak kita larang anak kecil datang. Sebab anak kecil itu kalaupun datang, biarpun akalnya belum dengar, tapi hatinya sudah paham. Dan didoakan oleh malaikat. Ada sebagian para ulama-ulama itu bayinya biarpun masih orok, masih merah dibawa ke majelis. Bayinya masih merah. Ini dibawa ke majelis karena apa? Ada keberkahan majelis ini. Jangan sampai ada anak ditinggal, tidak. Bawa anak itu kecil, ngapain nangis gak ganggu kita. Jerit-jerit gak apa-apa. Pokoknya ibunya diem pokoknya. Ya? Gak apa-apa ini lihat ini naik di atas. Dengar. Rohnya dengar tuh. Bayi itu lompatan gak apa-apa. Biasakan anak kita dengan kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Saya tidak pernah terganggu dengan anak itu. Cuman ada sebagian ibu beralasan anaknya ditinggal di rumah. Kalau sudah ditinggal nanti alasan pulangnya buru-buru, nggak mau pengajian dengan jaga anak. Bawa bayimu ke sini, nggak ada alasan. Biar selamat semuanya, biar masuk surga semuanya. Sehingga anak itu punya kenangan kemuliaan dan didoakan malaikat. Didoakan malaikat semuanya sehingga anak kecil ini mendapatkan rahmat. Lihat, masa gedenya mudah untuk dididik. Sekarang biasanya malah dijauhkan, anaknya nggak tahu di mana. Anaknya jauh di mana, nggak kenal. Ibunya mengaji rajin tapi anaknya tidak pernah dibawa. Sehingga anaknya tidak pernah kenal rohaniat, tidak pernah kenal kebaikan, tidak pernah didoakan malaikat, tidak ada rahmat turun di hatinya, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu susah untuk kita didik. Baik, ini saja para ibu-ibu, ingat semuanya pulang lihat anaknya masing-masing. Kalau masih sempat anak kita untuk kita didik, ingat agama nomor 1. Setelah itu mau jadi dokter boleh. Jangan lawas. Jangan sampai kita sengsara. Kalau anaknya sudah terlanjur gede, minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak dengan tangis derai air mata, istighfar yang sesungguhnya, sesali. Kemudian setelah itu qadha dengan mengangkat anak-anaknya orang fakir itu. Tapi ingat, kalau Anda menyantuni anak yatim dan orang fakir, jangan hanya nyekolahkan saja. Ini kisah di Cirebon sana. Ada di kota, ada seorang kaya telah merawat, dia telah menyantuni anak yatim 60. Bukan ngasih tahunan, tidak, mengambil anak yatim seperti anaknya sendiri. Disekolahkan, dikuliahkan, bahkan sudah banyak yang jadi dokter. Lewat cerita kepada kami, waktu kita cerita tentang peduli kepada anak yatim, dia bercerita, alhamdulillah Buya, saya sudah ada 11 atau 12 tahun atau mungkin hampir 15 tahun ini, saya telah mendidik anak-anak yatim, saya ambil, saya sekolahkan sampai selesai. Berapa? Sekarang terhitung 60. Jadi 60 kayak dianggap anaknya sendiri. Bagus Pak Haji, cuman saya mau tanya Pak Haji. Tanya apa Buya? Sekolahnya di mana? SD-nya di sini Buya, SD terkenal Cirebon, SD ini, SD SMP ini, SM terus disebut. Setelah itu Buya tanya, sekolah agamanya di mana Pak Haji? Wah, itu kan urusan sendiri-sendiri Pak. Pak Haji daftar masuk neraka kalau gitu. Jangan mau membiayai anak tapi tidak mau kenal agama. Pak Haji salah itu semua. Jadi saya salah Buya, salah. Nyekolahkan anak pendidikan seperti itu, lihat. Kalau tidak kenal Allah dia akan menjadi penjahat nanti. Dokter yang pembohong, lihat, tidak sakit bilang sakit, kasih obat resep dokter. Nggak operasi bilang operasi. Jadi penjahat culas. Jadi ini lihat. Jadi gimana Buya? Jangan membiayai anak kecuali mau belajar agama terlebih dahulu. Jangan mau. Makanya kalau ada santunan-santunan dilihat dulu untuk apa ini. Jangan mau menyantuni anak yatim kecuali mau diajarkan ke agama dulu. Ini keselamatan mereka di akhirat. Jangan hanya nyekolahkan saja. Oh enggak. Bapak tadi nyesal, tahu gimana Buya? Ya ente salah, sudah Pak Haji salah, harus berubah. Berubah gimana? Datangkan guru, kamu punya duit. Ya Buya, datangkan guru.
Sehingga anak yatim yang mau dibiayai wajib ngaji, sehingga bahkan sampai ada yang sudah ngapal beberapa juz di fikih-fikihnya ini, baru nanti di saat ngambil ilmu kedokteran dia sudah ahli sujud. Dan pantau terus Pak Haji. Jadi kayak anak sendiri, pantau dia belajar agama gimana, sholatnya kayak apa, pantau kayak anak sendiri. Subhanallah, 60 itu bisa jadi kayak anak bapak sendiri, akan diangkat derajat Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insya Allah ya, jangan hanya biayai tapi tidak jelas. Nanti kalau ibu-ibu pengen rekomendasi pondok sini misalnya, atau pengen pondok di luar sana, ada. Kalau ternyata kok masuk bab kelas pelit semuanya, 50.000 pun enggak untuk biaya anak, sudahlah ibu, bapak, tolong kalau ada anak fakir, ada anak yatim yang ingin sekolah, kirim saja ke Cirebon, nanti saya sekolahkan nanti. Biar tak ambil semuanya sudah. Kalau ibu enggak mau surga sudah. Nah, biar saya ambil, daftarkan berapa ratus pun saya biayai nanti sama teman-teman bapak-bapak ini ya. Nanti yang enak saya nanti. Alhamdulillah. Kalau ibu enggak mau biar saya aja nanti. Cari orang fakir yang enggak mampu, sekolahin nanti. Kita yang nyekolahin. Ibu mau enggak nyekolahin? Menjawab aja masih bingung ini gimana. Jangan ngomong nggak punya duit, kalau ibu ngomong mau langsung dikasih duit sama Allah nanti. Mau. Nah ya gitu, tidak usah ragu, nyekolahkan anak. Dan semuanya niat yang benar. Kalau niatnya salah, berubah. Sampai kiai pun nyekolahkan anaknya kadang niatnya salah loh ya. Kiai. Jadi niat itu penting. Ada kiai nyekolahkan anaknya, mondokin anaknya, suruh ngafalin Quran, belajar ilmu fikih. Tujuannya apa? Nak, kamu belajar yang benar nak ya. Nanti kamu biar bisa gantikan abah. Maksudnya makom bapaknya itu. Oh, ngajari masuk neraka tuh niatnya itu. Biar dia makom bapaknya biar nggak meleset. Niatnya salah. Jadi hayalannya anaknya nanti apa? Aku gantikan abah nanti, wajib tangan gini. Kau akan menyebut. Nasihatnya yang benar nak, kau menuntut ilmu agama karena Allah. Ini tugas ini untuk menjadi penerusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menggantikan makomnya abah. Wah ini musibah juga, sak kiainya masuk neraka nanti. Dan kejujuran juga, lihat kalau sudah masalah hubud dunia itu masuk di mana-mana. Sak ustadz, sak ini macam-macam. Tadi bagi kita bicara tentang bagaimana hubud dunia itu bisa melanda orang-orang yang katanya dekat kepada Allah, ternyata adalah penipu. Masya Allah. Hati-hati semuanya, insya Allah dijaga oleh Allah. Amin. Baik, ini saja. Semoga pengajian yang pahit ini menjadikan semuanya menjadi ahli surga. Baik, jangan lupa ibu-ibu diundang nanti tanggal 13 Desember atau 1 Rabiul Awal membuat rombongan nanti. Rombongannya di pondok pesantren, biar tahu di pesantren Al-Bahjah Pusat. Kan kita banyak cabang-cabangnya ibu. Buat cabang di Ciamis ya. Buatkan cabang di Ciamis. Ini banyak kiai-kiai sepuh nanti yang ngayomi beliau nanti ya. Kita buat cabang Al-Bahjah di Ciamis. Kalau ada tanah 5 hektar, 10 hektar, saya pindah sini. Sebulan saya tinggal sehari di sini. Sebab semua pondok cabang Al-Bahjah saya tinggali semalam Bu, dalam sebulan itu. Jawa Timur semalam, sini semalam. Baik, Al-Bahjah Pusat nanti tanggal 1 Rabiul Awal atau bulan Maulid atau 13 Desember ada Maulid Akbar di sana. Berangkatnya pagi-pagi. Untuk nginep di sana karena jam 7 sudah mulai, jam 11 sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan anak-anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon lihat anak-anak kami ya Allah. Lihat anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Jadi mudahkan anak kami untuk membawa anak-anak kami kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rindukan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Rindukan anak-anak kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan anak-anak kami kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan mereka untuk bisa berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini ada orang tua
yang telah teledor dalam mendidik anak-anak mereka, maka kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Orang tua yang telah salah dalam mendidik anak mereka, ampuni mereka ya Allah, dan kembalikan anak mereka yang terlanjur salah dalam mendidik, kembalikan ke jalan yang Kau ridai. Karena mereka telah datang ke tempat ini ya Allah, karena mereka ingin mulia ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, muliakan mereka ya Allah. Sejahat apapun yang mereka lakukan, sejelek apapun yang mereka lakukan, mereka telah hadir tempat mulia ini, muliakan mereka ya Allah, dan muliakan anak-anak mereka semua ya Allah, dan berkailah tempat ini ya Allah, berkailah pesantren ini ya Allah, berkailah semua yang berjuang di pesantren ini ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di pondok pesantren ini, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ya Allah apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, orang-orang tulus dan ikhlas, orang yang hanya berjuang untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Kirimkan ke tempat ini Allah, kirimkan ahli surgamu ke tempat ini, dan jadikan kami bersama mereka semua ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jaga kami ya Allah, jaga anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jauhkan kami dari hubbud dunya ya Allah, jauhkan kami dari cinta kepada dunia ya Allah. Dan kami mohon rindukan kami kepada akhirat ya Allah, dan mudahkan dunia adalah untuk kami sebagai bekal akhirat kami. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di akhirat kami. Maka ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan sampai ya Allah dunia itu ada di hati kami. Dan jadikan kami ya Allah ahli-ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang ada di sini ya Allah, lapangkan hati mereka untuk menerima kebenaran ya Allah. Kami ingin ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang terjerumus dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, segala kesalahan kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah ada hamba-hamba yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran mereka, dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Dan kami mohon jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari makan yang haram, makan riba ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, yang saat ini sering terjadi di sana sini, perzinaan yang busuk, hina dan kotor itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah kepleset dalam muqaddimah zina atau kepleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepada mereka, dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak Kau seksa lagi. Bencikan kami dengan kehinaan, bencikan kami kepada zina. Kami ingin mulia ya Allah, ya Allah, mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, di tahun baru Hijriah ini kami mohon ampuni dosa kami yang lalu ya Allah, ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram ya Allah. Anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Setiap haram adalah dosa, dosa menghantarkan ke neraka-Mu. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ingin semua yang mendengar suara ini menjadi ahli surga-Mu, siapapun mereka, apakah yang datang untuk ngaji atau datang untuk jualan atau hanya sekedar lewat. Kami mohon berikan kepada mereka hidayah dan bimbingan-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami dan urusan mereka, dunia dan akhirat mereka ya Allah. Rindukan mereka untuk beribadah, bencikan mereka semua dari kemaksiatan ya Allah. Dan jadikan keturunan-keturunan mereka adalah kelak orang-orang yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami ingin saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini ya Allah.
Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami saat kami terlena dengan dunia ini Allah. Kami ingin ya Allah siapapun yang ada di sini jadikan ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan jadikan ilmu yang kami dengar manfaat untuk kami ya Allah. Jangan sampai ini hanya kami dengar dengan telinga kami. Kami ingin mengamalkan ilmu ini ya Allah. Maka kami mohon siapapun dari orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, ampuni mereka ya Allah. Karena mereka sudah datang ke tempat mulia, ampuni mereka ya Allah. Dan kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridhoi. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.